Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhaniwati, NIM 211020062, Program Studi Ilmu Pemerintahan semester 6. Adanya saya di sini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester UAS, tugas yang diberikan oleh Ibu Riau Sujarwani selaku dosen mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Sistem Ekonomi Indonesia. Menurut saya, sistem ekonomi Indonesia adalah suatu kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, terutama masyarakat Indonesia, guna mewujudkan Indonesia makmur. Sistem ekonomi juga dijadikan kerangka dalam melakukan pembangunan ekonomi di Indonesia. Secara normatif, sistem perekonomian Indonesia mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan secara terperinci, karakteristiknya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang berisi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup banyak orang yang dikuasai oleh negara. Dalam suatu negara, adanya sistem ekonomi sangatlah penting bagi negara. Sangatlah penting karena berfungsi sebagai pendorong sistem produksi. Selain itu, sistem ekonomi juga berfungsi untuk menciptakan suatu mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan sangat baik. Manfaatnya sendiri, jika penerapan sistem perekonomian dalam suatu negara ditetapkan akan menjadi sistem pendorong produksi, juga menciptakan mekanisme agar proses distribusi barang dan jasa berjalan dengan adil dan baik bagi seluruh warga negara. Selain itu, koperasi juga berperan penting bagi perekonomian di Indonesia. Fungsi koperasi sendiri bagi perekonomian Indonesia adalah karena dapat memperkuat perekonomian rakyat dengan memberikan akses kepada anggotanya untuk mendapatkan layanan keuangan seperti pinjaman dan juga tabungan, serta membantu pemasaran produk. Sistem ekonomi yang dianut di Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan atau sistem ekonomi Pancasila sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, khususnya ayat 1 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Ada beberapa negara yang termasuk ke dalam klasifikasi sistem ekonomi dilihat dari ideologinya. Di antaranya, yang pertama, negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis. Di antaranya itu Kuba, Kolombia, Argentina, Amerika Serikat. Yang kedua, negara yang menganut sistem ekonomi sosialis, di antaranya Rusia dan Tiongkok. 3. Negara yang menganut sistem ekonomi Islami, di antaranya Indonesia dan Malaysia. 4. Negara yang menganut sistem ekonomi campuran, di antaranya Mesir, Prancis, dan juga Brazil. Sistem ekonomi Pancasila sendiri memiliki ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, koperasi sebagai soko guru perekonomian. Yang kedua, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi sosial dan moral. Yang ketiga, adanya kehendak yang kuat dari seluruh masyarakat ke arah kemerataan sosial. Yang keempat, nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Yang kelima, adanya keseimbangan yang jelas antara perencanaan di tingkat nasional dengan pelaksanaan kegiatan ekonomi. Contoh penerapan ekonomi Pancasila silanya diantaranya yang pertama, penerapan sila pertama, pengelolaan keuangan yang baik akan mencegah kemungkinan kerugian serta mencegah peluang penyalahgunaan keuangan perusahaan yang bertolak belakang dengan nilai agama atau ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, penerapan sila kedua, memberikan upah atau fasilitas pegawai sesuai tingkat performa tanggung jawab serta resiko yang diberikan pada perusahaan yang menggunakan bentuk nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapan sila ketiga, pembuatan barang usaha terbaik, tidak bertentangan dengan nilai serta norma masyarakat, serta memiliki manfaat yang baik bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan bentuk dari sila ketiga. Penerapan sila keempat, adanya sistem kebersamaan dan bermusyawarah
perusahaan dalam memutuskan segala masalah yang berkaitan dengan usaha merupakan bentuk dari sila keempat. Penerapan sila kelima, proses terjadinya baik dan produk yang mampu digunakan oleh banyak pihak akan menimbulkan pemerataan pemasaran atas barang hasil usaha merupakan dari sila kelima. Jika Indonesia ingin menjadi negara maju, sebaiknya Indonesia memakai sistem ekonomi pertama, sistem ekonomi sosialis, karena suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah sendiri. Kedua, sistem ekonomi campuran, karena sebuah metode di mana pemerintah dan sektor swasta bekerjasama dalam mengatur serta menjalankan kegiatan ekonomi di suatu negara. Berikutnya, kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan pemerintah suatu negara dalam menetapkan kebijakan atau keputusan yang di bidang ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan kebijakan ketenagakerjaan. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bangsa, dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Berikut adalah contoh masing-masing dari unsur kebijakan ekonomi. Kebijakan fiskal ada serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan pendapatan dan pengeluaran negara, serta pengaruhnya terhadap aktivitas ekonomi. Contoh kebijakan fiskal adalah subsidi bahan bakar minyak, BBM, dan gas. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Contohnya dari kebijakan moneter langsung adalah mencetak uang baru, membekukan saldo perusahaan swasta atau negara, merombak sistem perbankan, mengambil alih urusan perbankan atau perkreditan. Selanjutnya, kebijakan produksi adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mendorong produksi barang dan jasa tertentu. Contoh kebijakan produksi adalah kebijakan investasi infrastruktur. Selanjutnya, kebijakan perdagangan mancanegara adalah segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Contohnya, kebijakan perdagangan mancanegara adalah tarif impor. Selanjutnya, kebijakan ketenagakerjaan adalah seperangkat prinsip dan pedoman yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola karyawannya. Contohnya, kebijakan ketenagakerjaan adalah kebijakan kehadiran, kebijakan kesetaraan, kebijakan keselamatan dan kesehatan. Kebijakan fiskal yang sedang dijalankan di Indonesia adalah kebijakan fiskal dalam RAPBN Indonesia adalah kebijakan fiskal 2024 mengambil tema mempercepat transformasi ekonomi yang eksklusif dan berkelanjutan. Strateginya sendiri, RAPBN 2024 difokuskan pada pengendalian inflasi atau stabilitas harga, penghapusan kemiskinan ekstrim, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan investasi. Sementara itu, strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan BUMN atau badan usaha milik negara telah mengalami banyak perubahan signifikan selama 15 tahun terakhir, baik dari segi ukuran, kinerja, manajemen, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Perbandingannya itu sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ukuran dan diversifikasi. Badan usaha milik negara atau BUMN telah berkembang dalam hal ukuran dan diversifikasi operasi selama 15 tahun terakhir. Banyaknya BUMN yang berekspansi ke berbagai sektor industri, mulai dari energi, infrastruktur, perbankan, dan telekomunikasi hingga manufaktur dan jasa. Yang kedua, kinerja keuangan. BUMN telah meningkatkan
kinerja keuangannya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak BUMN yang mencatatkan peningkatan penjualan, laba bersih, dan berkontribusi terhadap pendapatan negara. 3. Manajemen. Terjadi perubahan ke pengurusan BUMN. Banyak BUMN yang melakukan reformasi manajemen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. 4. Keterlibatan dalam proyek-proyek strategis. BUMN telah terlibat aktif dalam proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan infrastruktur, energi, dan industri yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian nasional. 5. Kontribusi terhadap perekonomian Kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional semakin meningkat, baik melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, maupun pajak dan dividen kepada pemerintah. Menurut saya, salah satu penyebab dominasi perbankan di 7 BUMN terbesar di Indonesia adalah pentingnya sektor keuangan dalam perekonomian. Bank memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat dan dunia usaha, serta menjadi tulang punggung pembiayaan proyek-proyek berskala besar. Hubungan ekonomi antar negara di dunia juga berdampak serupa pada perang antara Rusia dan Ukraina, salah satu dari sedikit negara di kawasan Asia Tenggara. Secara absurd, perang tersebut menyebabkan kenaikan harga minyak dunia yang berdampak pada perekonomian dunia. Diketahui bahwa beberapa kenaikan harga telah terjadi di seluruh dunia pada bahan mentah seperti minyak, gas alam, dan produk mineral. Selain letak geografisnya yang tidak jauh dari Amerika Serikat, kawasan Asia Tenggara juga bergantung pada Rusia untuk bahan baku minyak bumi. Rusia memainkan peran penting di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, Rusia memiliki hubungan ekonomi dan militer dengan beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Vietnam, Indonesia, dan Thailand. Berdasarkan hubungan ekonomi yang terjalin di antara Vietnam dan Rusia, total nilai ekonominya lebih dari 2% PDB. Selain itu, total perdagangan antara Indonesia dan Thailand adalah sekitar 1% dari PDB Kristalin 2022. Namun, seluruh perekonomian dunia mempengaruhi perang tersebut, dan perang terjadi pada saat menerima kurang dari 1% PDB. Namun, ketiga negara ini memiliki hubungan ekonomi yang sangat erat. Selain itu, Vietnam, Indonesia, dan Thailand juga merupakan negara yang memiliki hubungan militer yang cukup erat dengan Jepang, termasuk pembelian alutsista. Aircraft atau ekonomi kreatif adalah salah satu konsep ekonomi baru yang memberikan informasi serta kreativitas, yaitu suatu ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai suatu produksi yang ingin dicapai. Menurut saya, contoh dari ekonomi kreatif adalah konten-konten seorang konten kreator yang ada di platform TikTok maupun YouTube, yang dibuat di antaranya adalah konten seperti video memasak, video perjalanan, video tutorial, video vlog, serta video ilmu pengetahuan yang sering dibuat oleh dosen kita sendiri. Video-video yang bermanfaat bagi para menonton dan juga sang pembuat video itu sendiri, yang dibuat sekreatif mungkin sehingga dapat menarik para penonton video tersebut. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.